Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita dan kepada kita khusus berkumpul di tempat ini nanti di hari kiamat diaku sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di surat Al-Baqarah ayat 183. Ini akan menjelaskan tentang hukum puasanya dan juga hukum yang berhubungan dengan puasa. Puasanya sudah, ayatnya baru kita kaji. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, ay furiḍah, diwajibkan alaikum terhadap kalian as-siyam. Ini jadi fa'il dari kalimat kutiba. Kutiba as-siyam, puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi muttaqin. Ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, yang berbilang. Faman kana, maka siapa orang yang keadaannya minkum, di antara kalian itu maridun, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, wa iddatun, maka hitung min ayyam ukhra, pada hari-hari yang lain. Wa alal ladzina, dan terhadap orang-orang, yutiqunahu, ay la yutiqunahu, yang tidak mampu untuk melanjutkan puasa, fidyatun, maka bayar yang fidyah. Ta'amu miskin, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a, maka siapa orang yang sukarela khairan, melakukan kebaikan, khairul lahu, fahuwa, maka itu tatawwu, khairul lahu, itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan puasalah kalian, wa antasumu, dan jika kalian berpuasa, khairul lakum, itu pun lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sekian dulu. Ini ayat menjelaskan tentang puasa. Sebetulnya sering ya, ketika mau Ramadan pasti di luar, pasti di pulang. Ramadan ini kalau ditinjau dari turunnya ayat, memang ayat ini di Madinah, karena Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang kedua setelah hijrah ke Madinah. Dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya yang diundang itu adalah kalimat aman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau disebutkan kalimat alladzina amanu, ini sudah jelas berarti yang dipanggil adalah orang mukmin Madinah pada waktu itu. Karena kebiasaan ayat, kalau orang yang dipanggil itu orang yang beriman, itu aman. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah musyrikin Quraisy atau musyriknya orang Arab, itu biasanya ya ayyuhan nas. Itu biasanya yang dipanggil adalah orang Arab. Berarti ini di Madinah. Wahai orang yang beriman, kutiba, dipardukan alaikum, terhadap kalian, as-siyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu pun juga diwajibkan untuk berpuasa. Puasa itu kalau ditinjau dari segi bahasa ada dua. Ada menurut bahasa istilah, ada bahasa yang disebut dengan bahasa lughah.
atau bahasa kitanya itu terminologi. Kalau ditinjau dari segi bahasa lughah, puasa itu al-imsak, artinya menahan. Itu puasa. Jadi segala apa yang ditahan oleh kita itu puasa disebutnya. Kalau dari segi bahasa, menahan omongan puasa, menahan diri puasa, tidak marah-marah puasa. Itu. Pokoknya menahan apalah gitu. Itu puasa disebut. Bisa jadi menahan penjara pun juga itu puasa. Itu puasa. Kalau menurut bahasa lughah. Bahkan ada bahasa di dalam Quran itu kan yang terlontar dari mulutnya Siti Maryam. Inni nadartu lirrahmani zawma. Inni nadartu lirrahmani zawma. Aku bernazar kepada Allah dan Maha Rahman sauma, untuk berpuasa. Puasa apa maksudnya? Puasa tidak berbicara seperti itu. Bukan puasa tidak makan minum. Jadi Siti Maryam bernazar kepada Allah tidak akan berbicara siapapun ketika nanya. Karena bawa bayi kan. Waktu turun dari itu bawa bayi, tiba-tiba pada nanya, bayi siapa itu? Bayi siapa itu? Semua orang pada nanya. Pokoknya dia aja Nabi Siti Maryam. Itu nadarnya begitu. Sekalinya ada juga orang yang maksa supaya bicara dia. Ya udah kata dia, menunjuk aja ke bayinya. Ternyata bayinya ngomong. Nabi Isa-nya sendiri yang jawab. Inni Abdullah. Heran kan? Salah satu keistimewaan bayi yang bisa bicara adalah Nabi Isa. Dari 12 bayi di dunia ini ada 12 bayi yang bisa bicara. Di antaranya bayi Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Begitu lahir langsung kan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, itu hebatnya. Kalau kita gimana? Kita ini bikin ketir aja kan. Enggak nangis bikin bingung, nangis pun bikin bingung. Nah, itu puasa. Jadi sekedar kita menahan itu puasa. Tapi ada pun menurut istilah bahasa terminologi, al-imsaku an syahwatil batni wal farji yawman kamilan min dhulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Yang disebut dengan bahasa istilah agama, yang disebut puasa itu adalah menahan diri, menahan syahwat batiniyah dan juga farji, dimulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari seharian full. Itu disebut puasa secara agama. Dan itu pun juga biniyati taqarrub. Niatnya taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Karena ada juga orang yang enggak makan, enggak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi niatnya bukan karena Allah. Itu berarti bukan puasa yang diinginkan oleh agama yang begitu. Bahkan konon puasa itu Hindu puasa ya, ada puasa juga. Di Nasrani juga ada puasa. Ada puasa nggak? Ada. Ada ya. Ada Paskah itu puasa ya? 40 hari. 40 hari. 40 hari harusnya. Ya memang. Puasa nggak pernah nggak? Ya. Pernah puasa? 40 hari. Jadi puasa itu kita menahan syahwat batiniah, syahwat dohiriah dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu pun niat taqarrub gitu. Niat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taqarrub enggak bisa juga. Itu bukan puasa. Niat mendekatkan diri.
kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Orang dulu juga sama puasa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya umat terdahulu pun juga puasa. Ada yang puasanya yang tentu tidak sama dengan kita. Cuman puasa yang dimaksudkan sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu dari segi pahalanya ya. Dari segi perintahannya juga dari segi pahala. Adapun tata cara kaifiatnya beda. Puasanya memang ada perintahan puasanya, tapi tata caranya yang beda. Kalau kita kan sebulan full. Kalau umat yang dulu tidak begitu. Ada yang cuma 3 hari saja, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam kan. Ayyamul Baid disebutnya 12, 13, 14. Ada yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman juga puasa ada. Terus Nabi Isa juga puasa. Tapi yang dimaksudkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu perihal dari perintahannya. Perintahannya sama untuk berpuasa, pahalanya juga ada, tapi tata cara kita yang beda. Untuk apa tujuannya kita ini disuruh puasa? La'allakum tattaqun. Agar kita itu meningkat kualitasnya menjadi manusia yang muttaqin. Bahkan disebutkan tattaqun itu manusia yang takut. Jadi manusia yang takut akan menimpa kepada kedurhakaan, kemaksiatan. Bahkan kalau kita telusuri kenapa kita ini harus berpuasa, karena puasa itu memecahkan syahwat. Sebab kalau syahwat itu tidak dipecahkan, itu justru jadi sumber malapetaka pertama kali. Sesuatu maksiat itu bersumber dari maksiat, bersumber dari syahwat. Jadi syahwat itu kalau tidak dipecahkan, itu adalah sumber awal bagi kelakuan maksiat. Syahwat, makanya dipecah. Bahkan dalam hadis lain kan Nabi menyebutkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum ba'a falyatajawwaz. Wahai anak-anak muda, jika engkau sudah mampu katanya untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan memejamkan mata, akan menawan syahwat. Tapi fa illam yastati, jika kita ini tidak mampu, kalian tidak mampu untuk menikah, maka fa'ali bisaum, maka puasalah. Fa innahu wijahun, karena dengan berpuasa itu seperti dikebiri. Dikebiri kan enggak bisa apa-apa lagi. Ya. Jadi dipecah, syahwatnya dipecah dengan puasa. Tapi kalau misalkan tidak mau puasa, nikah belum, puasa nggak mau, makan terus, minum terus, enak-enak lagi itu, apalagi seneng kambing terus. Ini masalahnya nanti. Panik kalau kuat, kalau nggak kuat, maka dipecahlah dengan puasa. Karena dengan puasa itu akan menjadikan dia pecah syahwatnya, pecah nafsunya, akhirnya tidak berbuat maksiat. Tuh. Jadi lebih kepada penjagaan puasa. Bahkan bisa memejamkan mata, wa fadlul farji, menjaga kemaluan. Jadi kayak dikebiri kalau puasa. Orang dikebiri kan gak bisa nafsu lagi. Daripada kebiri beneran, ini puasa. Jadi manusia muttaqin. Ayyaman ma'dudat,
Berapa lama kita ini berpuasa? Ayyaman ma'dudat, kata Allah. Beberapa hari yang berbilang. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa itu ayyaman ma'dudat. Kalimat ma'dud ada yang menyebutkan ini qailan au muaqqiqatan. Lebih sedikit sebetulnya. Kalimat ma'dud itu lebih sedikit dari 40. Sebab kebiasaan dialek Arab, bahasa Arab itu, kalau disebutkan kalimat ma'dud itu biasanya yang dituju adalah 40. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Karena kalimat ma'dud itu 40, 50, 60 terus ke atas. Itu kalimat ma'dud. Tapi kalau kita disebutkan ayyam ma'dudat, tapi puasanya berapa hari? Kadang 29 kan? Kadang 30. Tidak 40 kalau kita. Nah, ini berarti menunjukkan pengurangan hari itu. Padahal ayatnya ayyam ma'dudat harus 40. Sebagaimana umat dulu juga begitu kan, Nabi Isa. Puasa 40 hari. Tapi kita tidak diberikan itu. Untuk apa ini tujuannya? Memberikan keterangan, memberikan kesenangan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi katanya kalimat ma'dud, tapi yang dituju adalah bilangan hanya 1 bulan. 30, bahkan keseringannya 29 kan? Bahkan Nabi itu 9 kali Ramadan. Pernah mengalami 9 kali Ramadan, dari 9 kali itu cuma 1 kali aja 30-nya. 8 kalinya ya 29. Itu menunjukkan kita ini tidak dihitung harinya, tapi sebulannya saja. Ketika sebulan itu ternyata 29 sudah kelihatan hilal, udah buka. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal, lalu bukalah ketika datang bulan Syawal dengan melihat hilal bulan. Jadi ini menunjukkan keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun kita ini disuruh oleh Allah kalimatnya ma'dud, tapi bilangannya tidak 40. Enak kan? Karena tahu umat Nabi Muhammad itu payah-payah kadang-kadang kalau disuruh. Jangankan 40 hari, disuruh 30 hari aja banyak yang KO. Sehari 2 hari oke, seminggu aja ke sana, guys. Apalagi sudah 2 minggu ke sana, tinggal kakinya doang yang kelihatan di mata. Lain sudah. Oh, kalau seandainya 40 hari ditetapkan bulan Ramadan 40 hari itu. Jadi ditentukan kita di puasa. Dan juga kalimat ma'dud ini menunjukkan ta'yin. Artinya penentuan untuk kita ini berpuasa. Bahkan bisa dibilang kalimat ma'dud itu bermakna mu'addidatin lit-tayari rabbaniyah. Ini adalah bilangan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bilangan yang diberikan anugerah ini. Padahal harusnya 40-40 karena memang banyak sekali di dalam Al-Quran kan mengisikan 40-40 gitu. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas tentang masalah 40. Nabi diangkat umur 40 tahun. Dalam kandungan itu 40. Terus apa-apa tuh 40. Banyak sekali rahasia-rahasia 40 gitu. Bahkan kita usia pun kalau sudah 40 katanya harus betul-betul mendekatkan diri dengan Allah. Sebab kalau sudah usia 40 itu biasanya wataknya sudah matang, ilmunya matang, pendiriannya matang, bahkan adat istiadatnya pun matang. Makanya kalau sudah 40 ke sana biasanya menjadi bagus, insya Allah lurus hidup. Tapi kalau bengkok sudah 40 susah untuk dibelokin lagi.
umur 40 lebih, 50 lebih masih aja main gaplek, itu aja terus. Susah untuk diberhentikan. Bahkan fasolihuna yatahayyabuna laha, orang-orang soleh itu ketika datang makhluk itu selalu memberikan persiapan diri. Artinya ketika datang umur 40 orang soleh itu persiapan. Sebagaimana yang terjadi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu menginjak usia 40 tahun tiba-tiba bawa tongkat kemana-mana. Sampai kawan-kawannya bingung, wahai Imam, kenapa engkau itu bawa tongkat? Kan engkau itu masih kuat jalan. Kata Imam Syafi'i, aku ini sudah usia 40. Kenapa bawa tongkat? Sebab tongkat ini mengingatkan aku bahwa aku ini di alam dunia tidak akan lama. Itu bawa tongkat. Makanya para ulama itu bawa tongkat. Karena tongkat itu sunnah. Kalau kita nggak mau ya bawa tongkat, takut dikira sudah tua. Padahal tongkat itu memberikan petunjuk ke kita bahwa kita ini sudah tua. Kita harus sebetulnya balik mengingatkan kita bahwa tongkat. Yang keduanya kalau ada ular kan tinggal pukul gitu. Tongkat. Jarang sekali sekarang kai-kai bawa tongkatnya. Ada bawa tongkat di sini? Enggak ada ya? Oh, hebat sekali. Kuat-kuat. Orang tua dulu bawa tongkat. Nah itu Imam Syafi'i begitu. Jadi persiapan betul-betul. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, innallaha fi ayyami dahrikum nafahatin fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita itu, dalam setiap tahun itu memberikan anugerah. Anugerah yang besar sebetulnya. Fata'arradu laha, maka kata Rasulullah, carilah anugerah itu. Jadi dalam setiap tahun, sehari-harinya itu ada anugerah yang diturunkan oleh Allah. Cari kata Allah. Jangan disia-siakan anugerah itu. Di antaranya kan kalau bulan Ramadan itu Lailatul Qadar dan anugerah. Cari kata Allah. Nah itu perintahan yang diberikan oleh Allah, ayyamum ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Jadi memberikan pengesanan kepada kita bahwa walaupun kalimatnya ma'dud harusnya 40 hari, tapi buktinya tidak seperti itu. Ini menjadikan tasdilan alal mukallafin, memberikan kesenangan kepada umat Nabi Muhammad, sekaligus memberikan keringanan bagi orang-orang yang dibebani dengan puasa kepada umat Nabi Muhammad, kita semuanya. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini tugas untuk melaksanakan puasa, tapi Allah pun tahu akan keadaan kita. Kalau lagi begini misalkan kuat, tapi kalau dalam keadaan kuat bagaimana? Allah pun berikan. Kata Allah, "Faman kana minkum." Maka siapa orang yang dalam keadaan daripada kalian itu hina syuhurihi, ketika menyaksikan bulan puasanya, maridun dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam keadaan dalam perjalanan, maka fa'iddatun, maka hitunglah min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Ini menunjukkan tashilan ini. Artinya keringanan hukum bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalaupun Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, tapi Allah pun tidak lupa mengeluarkan jalan keluarnya ketika tidak mampu. Maka yang pertama kata Allah, "Faman kana minkum maridan." Siapa orang dalam keadaan sakit, lalu berpuasanya tidak kuat, lalu dia batal, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hitunglah batalnya ketika sakit itu berapa hari. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bayar di hari yang lain nanti. Kodok maksudnya. Tapi sakitnya yang mana dulu? Itu. Jangan mentang-mentang ada ayat fa in kana minkum maridun sakit. Biar enggak puasa, enggak. Sakit apa? Numpang kejepit pintu. Kejepit pintu sakit ya? Sakit ya? Puasa batal. Bukan itu maksudnya. Puasa yang dibolehkan ketika kita ini tidak mampu untuk menjalankan ibadah karena sakit, sakitnya yang tidak mungkin lagi untuk bisa diteruskan.
Kalau saya teruskan ini puasa, ini merembet ke yang lain. Kalau saya teruskan ini puasa, ini penyakit yang lain kambuh. Kalau saya puasa ini dengan keadaan seperti ini penyakit gak bakalan sembuh-sembuh. Kata dokter, berhenti dulu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu silakan. Tapi kalau misalkan sakitnya sakit sedikit aja, Pak, mata katarak, ini mata menjelang kerabu nih gitu, sakit nih, sakit mata merah, puasa batal. Jadi puasanya yang mana dulu? Au ala safarin, yang kedua dalam keadaan tingkah kita ini dalam keadaan perjalanan. Boleh buka. Tapi sekali lagi perjalanannya apa? Perjalanan mana dulu? Pertama, perjalanan kita ini perjalanan yang dibolehkan menurut hukum syar'i, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, perjalanannya itu harus perjalanan yang ketika menempuhnya itu ukuran waktu qashar salat. Yang ketiga, dalam perjalanannya betul-betul kita ini payah, tidak bisa untuk melanjutkan puasa. Berarti kalau misalkan perjalanannya kita ini tidak payah, terus perjalanannya pendek, ya nggak boleh buka. Ini baru perjalanan ke Luajanan aja, buka puasa. Gak bisa macam begitu. Ukuran yang dibolehkan kita ini buka untuk berpuasa itu, kalau ukurannya ukuran qashar. Ukuran qashar berapa kilo? 80-an kan? 80 ke atas ukuran qashar. Macam kita balik papan itu kan lebih dari 80 kan? Jalan kaki. Pokoknya naik darat kah, naik udara kah, jalan kaki kah, mau perjalanan. Terus dalam perjalanannya pun juga payah. Nah, makanya ada yang diperkenankan kita ini puasa itu boleh buka, hanya boleh-boleh saja. Ada yang haram buka, ada yang wajib buka, ada yang wajib tidak, haram tidak untuk berbuka. Satu, orang yang haram untuk berbuka, siapa dia? Ketika dia itu punya qadhaan, lalu dia mengqadha waktu, sementara waktu ini sudah mepet masuk ke puasa. Seperti hanya bulan apa? Sebelum puasa itu bulan Sya'ban. 2 hari lagi nih qadhaan, ini 7 hari. 2 hari lagi harus diqadha. Nah, kalau seandainya dia itu tidak mengqadha, kapan lagi dia mengqadha? Lalu puasa. Nah, ketika dia puasa tidak boleh buka, sebab dia qadha terlalu mepet waktu. Haram bahkan bukanya. Ada yang kedua, wajib buka. Siapa? Ketika orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala datang haid, wajib buka. Walaupun cuma 5 menit lagi mau ke maghrib, datang haid, udah buka tuh. Jangan pura-pura. Pura-pura aja enggak tahu lah apa yang keluar. Buka sudah. Karena bukanya merupakan kewajiban. Tidak boleh dinanti-nanti. Ada yang ketiga, boleh-boleh saja. Siapa? Yang dalam perjalanan ini. Hanya boleh saja. Kalau perjalanan itu tidak menjadikan kita ini payah dalam perjalanan, ya silakan lanjutkan puasa. Tapi kalau menjadikan kita payah dalam perjalanan ini, ya wis, nggak apa-apa, buka saja. Tapi kalau nggak payah, ya lanjutkan aja lebih baik.
Seperti kita ke Jakarta nih, berangkat dari sini diantar, naik pesawat, datang ke sana ke Jakarta pun juga dijemput, kemana-mana dianterin. Itu nyaman sudah tuh. Nah kalau macam begitu nggak capek tuh, ya udah mending puasa aja dah. Tapi kalau dari sini jalan kaki, begitu datang ke bandara pesawat telat, bikin pusing. Begitu naik pesawat ternyata di atasnya pun gerujuk, cuaca nggak menentu, akhirnya turun naik pesawat sampai muntah gitu. Itu payah sudah kalau begitu. Begitu pramugari datang bawa kopi, udah ngopi aja sudah. Hanya boleh saja. Terus ulama fikih memberikan anjuran kepada kita perihal perjalanan yang dibolehkan untuk berbuka itu ketika perjalanannya yang dilakukan oleh kita itu berangkatnya sebelum fajar. Jadi jangan kita ini berangkat puasa dalam keadaan perjalanan, berangkatnya sengaja jam 12 ke sana. Apalagi sudah diiming-iming, aku mau berangkat dari besok nanti, aku nggak puasa lagi. Jangan begitu. Jadi malam ini tetap dia puasa, niatin puasa dulu. Ketika besoknya berangkat. Ketika dalam perjalanan tidak mampu untuk melanjutkan puasa, baru silakan buka. Jadi jangan dari malam sudah diiming-iming. Aku besoknya nggak puasa lah. Kenapa? Mau jalan bang? Oh berarti ini sudah nggak ada niatan sama sekali. Jadi niatan dulu. Berangkat sebelum subuh. Sebelum perjalanan itu sudah berangkat kita sebelum subuh. Lalu di perjalanan tidak mampu, bukan. Jangan sudah siang baru berangkat. Itu sengaja itu. Itu sengaja niatan mau buka itu. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu ya. Wala farqu baina fi safari baina kaunihi birran aw bahran. Perjalanannya tidak ada yang beda pokoknya. Mau perjalanan darat kah, laut kah, udara kah, sama saja perjalanannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak bisa melaksanakan lagi puasa? Puasa sudah batal. Lalu dalam keadaan qada pun tidak mampu juga. Atau barangkali mampu, cuman tidak bisa jalankan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu kata ulama. Adapun terhadap orang-orang yang tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan puasa dikarenakan karena sakitnya tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh, fidyatun ta'am miskin, maka bayarlah fidyah kepada orang miskin. Fidyahnya berapa? 1 mud kan? Sebagaimana sudah kita tahu lah kalau fidyah 1 mud, ukuran mud yang sudah kita berlakukan. Nah ini fidyah itu pun juga tidak semuanya orang yang sakit itu boleh fidyah. Ini perlu diteliti lagi. Jadi kalau lihatin ayat tauhid seperti ini, ya orang nanti enggak puasa bayar fidyah gitu. Hanya melihat ayat, kan ayatnya begitu Ustaz. Iya, tapi caranya harus dipraktekkan itu beda. Ada bimbingan oleh Nabi. Ada orang yang batal puasa karena sakit itu boleh fidyah saja, tidak usah qada. Ada yang wajib qada saja, tidak perlu fidyah. Ada yang wajib qada, wajib fidyah. Ada yang tidak perlu qada, tidak perlu fidyah. Ini sudah pada tahu ya? Hukum ini sudah pada tahu ya semua? Enggak usah diterangkan? Udah malu kan? Tiap tahun ini muter-muter puasa. Ada yang datang ke saya, Pak Ustaz, saya mau fidyah. Fidyah siapa? Fidyah istri saya. Kenapa istri pian sakit Pak Ustaz, kemarin 2 minggu di AWS. Oh, sekarang bagaimana? Sudah sembuh Pak Ustaz. Sudah sembuh mau fidyah. Enak benar kalau begitu.
Sudah sembuh, sakitnya sudah bisa lagi berpuasa, dia bayar fidyah. Jadi seolah-olah dia mau fidyahin aja nggak usah kodok, kan gitu. Ini soal sambung. Jadi makanya kalau dari amilin ada orang mau fidyah tanya dulu. Jangan main hantem aja tuh, main terima aja. Nah macam kasus orang yang seperti ini, sebetulnya dia tidak wajib fidyah, hanya wajib kodok saja. Karena di dalamnya pertama gini, ada orang yang wajib kodok saja, nggak usah fidyah. Seperti orang yang sakit atau dalam perjalanan yang dimulaikan tadi, dia buka puasa tidak mampu, maka kewajiban dia nanti hanya kodok saja, nggak usah fidyah. Yang kedua ada wajib fidyah saja, kan usah kodok. Siapa? Pertama, orang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya tidak mungkin lagi disembuh, tidak mungkin diharapkan lagi untuk sembuh. Nah, ini boleh fidyah saja, nggak usah kodok. Yang kedua, siapa yang seperti ini? Orang yang sudah pikun, orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, mau silakan fidyah saja, karena usah kodok. Karena nggak mungkin juga kodok. Orang pikun mau kodok juga tetap aja merokok siapa. Gitu. Nah, itu wajib kodok saja, fidyah saja, nggak usah kodok. Ada yang ketiga, wajib kodok, wajib fidyah. Siapa dia? Ketika kita ini batal puasa, ternyata batalnya karena yang lain. Misalkan ibu lagi menyusui anak atau ibu lagi hamil. Ketika ibu ini sehat, tapi dalam pemikirannya, saya ini kalau nggak buka puasa nanti air susu nggak ada. Khawatir bayi nanti air susunya nggak ada. Jadi yang dia khawatirkan adalah bayinya. Atau kalau saya nggak batal puasa, ini kata dokter bayi saya kecil, umur segini harusnya sekian gram, tapi ini masih kecil, disuruh makan banyak-banyak. Sementara ini bulan puasa, kata dokter puasa, jangan puasa dulu. Akhirnya batal dia. Berarti yang dia khawatirkan adalah janin. Maka ketika yang dikhawatirkan yang lain, maka buat kewajiban, wajib qada, wajib fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan itu adalah dirinya, bukan bayi. Bayinya sehat, bayinya baik-baik aja, hamilannya baik-baik saja. Tapi dirinya, kalau saya ini nggak batal puasa, saya ini kurus, sakit melulu nih. Berarti dirinya yang dikhawatirkan, udah batal puasa. Kalau terjadi seperti itu yang dirinya saja yang dikhawatirkan, berarti hanya wajib qada saja, kada usah fidyah. Macam bapak misalnya, begitu liatin kambing nyebur ke sungai, waduh kasihannya, lalu ditolong. Ketika nolong tenggelamlah bapak, minum 2 ember, batal puasa tuh. Bapak ini batalnya puasa gara-gara apa? Gara-gara apa? Kambing kan? Kambing sebabnya itu. Berarti yang dikhawatirkan oleh bapak adalah kambing. Wajib fidyah, wajib qada, wajib fidyah. Karena yang dikhawatirkan kambing. Itu. Lalu yang keempat, gak usah qada, gak usah fidyah dah. Siapa? Orang gila. Kalau orang gila bebas tugas dah. Gak usah qada, gak usah fidyah. Kalau dia waras bagaimana? Ya udah, selesai. Nyaman. Itu. Maka yang disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu seperti itu. Terhadap orang yang tidak mampu untuk berpuasa, bayar fidyah kepada orang miskin. Nah, caranya seperti tadi. Tidak semuanya orang bayar fidyah. Bahkan awal-awalan ayat ini turun untuk para sahabat itu mukhayyarun. Itu memilih antara bayar fidyah dengan puasa. Tapi setelah dinasakh oleh ayat yang menentukan man syahida minkum syahra falyasum, maka kata Ibnu Abbas,
fidyahnya tetap, cuman puasanya saja yang dinasakh. Sebagaimana yang terjadi pada ibu hamil kan gitu. Kata Ibnu Abbas, fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa orang yang sukarela melakukan kebaikan, fahuwa khairul lah, maka kebaikan itu bagi dia. Wa antasumu, dan jika mau berpuasa mereka, khairul lakum, itu pun lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Apa ini maksudnya? Ini masalah tentang masalah fidyah tadi. Faman tatawwa'a, maka siapa orang yang mau memberikan kerelaan suka hati, artinya memberikan kelebihan dari kadar fidyah yang diberlakukan. Kan fidyah itu yang diberlakukan hanya 1 mud ya, 1 hari. Lalu kita ini mau memberikan lebih, 1 hari 1 mud. 1 mud itu ya sedikit lah kalau ukuran bagi yang kaya. Saya ini mau fidyah nih, bayar fidyah, gak usah 1 mud dah, nih kasih aja 1 karung misalnya. 1 hari 1 karung. 1 karungnya wallahu alam berapa kilo? Ada yang 25 kali kan? Ada yang 10 kan, ada 5 kilo. Itu 1 karung bukannya. Nah, kalau mau melebihkan seperti itu, khairul lakum, itu kebaikan bagi dia. Jadi kalau bapak ibu mau bayar fidyahnya, nggak mesti menentu harus ukuran yang sudah ditetapkan. Ini kan ukuran berbeda ulama nih. Fidyah ini ada yang menyebutkan 1 mud. Ini ukuran mazhab Syafi'iyah pakai mud. Tapi kalau misalkan kita ini mau duitnya bagaimana? Karena kebiasaan di kita sekarang duit kan. Nah, ini yang diberlakukan oleh Imam Hanafi. Maka ketika beliau itu menyebutkan bahwasanya boleh-boleh saja dengan harganya, maka ketentuan inilah yang pemerintah tetapkan. Maka ketika pemerintah sudah menetapkan, berarti boleh kita bayar pakai uangnya. Berapa pakai uangnya? Kemarin berapa? 7.000 ya? Iya. 7.000. 7.000 1 hari. Alas tetap 7.000. Nih bayar 2 juta aja sehari. Oh boleh, silakan. Kita kalau misalkan mau seperti itu. Karena kita orang kaya misalkan bayarnya 2 juta sehari. Silakan. Tapi jika mau puasa, wa antasumu khairul lakum, jika kalian mau puasa, maka itu pun lebih baik bagi kalian. Karena dengan puasa ada ziyadah, ada kelebihan. Karena bisa merasakan bagaimana nikmatnya puasa, bagaimana laparnya, dahaga dan sebagainya. Itu ziyadah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Mengetahui apa maksudnya? Kelebihan dari puasa. Kelebihan dari puasa itu kayak apa? Oh, 6:30 ya. Kata rasanya. Cukup sudah. Sudah cukup. Ada tambahkan? Insyaallah mudah-mudahan sehat selalu dan Allah memberikan kekuatan kita untuk berpuasa. Amin ya Allah. Ada yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhi yaqawna rabbil faqihna wa faqih ahlana wa qarbatana fi dinina tawassalna bi ta'limin an tarzuqna al-wasi'a wa tarzuqna al-amanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. So